pemanfaatan dan pelestarian potensi sumber daya alam. 1. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, renewable resources, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, non-renewable resources. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah air, tanah, dan hutan. Adapun contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi dan batu bara. Potensi sumber daya alam di Indonesia dibagi menjadi 3 macam, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam kemaritiman. A. Sumber daya alam hutan. Sumber daya hutan telah memberikan peranan signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Hutan merupakan suatu area lahan lebih dari 6,25 hektare dengan pohon-pohon lebih tinggi dari 5 meter pada waktu dewasa dan tutupan kanopi lebih dari 30%. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, Indonesia mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektare daratannya sebagai kawasan hutan. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. 1. Hutan produksi. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi. Fungsi ekonomi hutan produksi dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Masyarakat dapat memanfaatkan semua potensi yang terdapat di dalam hutan produksi seperti kayu dan rotan. Pemanfaatan hutan produksi dapat dilakukan setelah penerbitan izin pemerintah berdasarkan bentuk-bentuk pemanfaatan. 2. Hutan lindung. Hutan lindung memiliki peran strategis dalam melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Manfaat hutan lindung, yaitu mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mempertahankan kesuburan tanah, dan menyediakan suplai makanan serta energi untuk kehidupan manusia. 3. Hutan konservasi. Kawasan hutan konservasi dapat diklasifikasikan menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Cakupan wilayah hutan konservasi dapat di daratan maupun di perairan. A. Kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, hewan. Kawasan suaka alam dibedakan menjadi 2, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Cagar alam merupakan suatu kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Suaka marga satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa. Pembinaan dapat dilakukan untuk kelangsungan hidupnya. B. Kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas, mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pelestarian sumber daya hayati dan ekosistemnya. Kawasan ini terdiri atas taman nasional, taman wisata alam, dan taman hutan raya. B. Sumber daya alam tambang. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah air, Badan Pusat Statistik, 2019. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang berasal dari perut bumi. Penggolongan barang tambang di Indonesia didasarkan pada UU No. 11 tahun 1967 tentang pertambangan di Indonesia yang terdiri atas 3 golongan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C1, bahan galian golongan A, bahan galian strategis. Barang tambang golongan A ini penting untuk pertahanan dan keamanan negara. Pengelolaan dilakukan oleh pemerintah dan dapat bekerja sama dengan pihak swasta. Contoh bahan galian golongan A adalah minyak bumi dan gas bumi. B. Bahan galian golongan B, bahan galian vital. Barang tambang golongan B digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan dapat dilakukan oleh masyarakat dan pihak swasta melalui izin dari pemerintah. Contoh bahan galian golongan B adalah emas, perak, dan tembaga. 3. Bahan galian golongan C, bahan galian industri.
Barang tambang golongan C digunakan untuk industri dan tidak secara langsung memengaruhi hajat hidup orang banyak. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat. Contoh barang tambang golongan C adalah pasir dan batu kapur. Indonesia memiliki potensi tambang yang besar, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Proses pembentukan barang tambang ini membutuhkan waktu lama. Berikut merupakan penjabaran dari sumber daya tambang batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Batu bara. Batu bara banyak mengandung unsur-unsur organik. Proses terbentuknya batu bara bermula dari endapan tumbuhan yang mendapat pengaruh suhu dan tekanan secara terus-menerus dalam waktu jutaan tahun. Minyak bumi dan gas bumi. Minyak bumi dan gas bumi terbentuk dari endapan tumbuhan dan hewan yang mati selama jutaan tahun. Pemanfaatan sumber daya tambang di Indonesia harus mengikuti aturan yang berlaku. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui berbagai tahapan yang meliputi prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. C. Sumber daya alam kemaritiman. Lautan Indonesia terkenal kaya akan keanekaragaman sumber daya alamnya. Berdasarkan laporan kinerja Kemenko Kemaritiman tahun 2018, Laut Indonesia menyimpan 37% spesies sumber daya hayati dunia, 17,95% terumbu karang dunia, 30% hutan bakau, dan padang lamun. Berbagai spesies hidup di perairan Indonesia. Laut Indonesia juga menyimpan potensi kekayaan yang besar. Apabila dimanfaatkan dengan optimal, dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Berikut ini beberapa potensi sumber daya kelautan. 1. Perikanan. Perikanan merupakan segala usaha penangkapan ikan, pengolahan ikan, sampai pada pemasaran hasilnya. Perikanan laut ialah usaha penangkapan ikan di perairan pantai atau tengah laut. Berdasarkan peralatan yang dipakai, usaha penangkapan ikan air laut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu penangkapan ikan laut secara tradisional dan penangkapan ikan laut secara modern. Penangkapan ikan laut secara tradisional biasanya dilakukan oleh para nelayan dengan menggunakan peralatan sederhana, seperti perahu layar yang bergantung pada tenaga angin dan tenaga manusia. Alat-alat untuk menangkap ikan berupa jala sederhana dan pancing. Adapun penangkapan ikan laut secara modern dilakukan dengan kapal motor dilengkapi dengan peti pendingin untuk menyimpan ikan. Adanya perlengkapan peti pendingin membuat para nelayan dapat menangkap ikan selama beberapa hari dan ikan hasil tangkapan tidak cepat busuk. Selain itu, para nelayan menggunakan alat-alat penangkap ikan yang modern. 2. Energi kelautan. Salah satu potensi laut Indonesia adalah energi kelautan. Sebutan bagi energi kelautan adalah energi terbarukan. Energi kelautan terdiri atas energi gelombang, wave power, energi pasang surut, tidal power, energi arus laut, current power, dan energi panas laut, ocean thermal energy conversion. Kelebihan dari energi terbarukan ialah sumber daya dapat terbarukan secara alamiah dengan cepat, ramah lingkungan, dan tidak menghasilkan gas rumah kaca yang berbahaya. Adapun kekurangannya yaitu biaya investasi pengembangan energi terbarukan yang tidak kecil. 3. Wisata bahari. Keindahan pantai Indonesia tidak diragukan lagi. Cakupan wisata bahari ini, yaitu pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Beberapa aktivitas wisata bahari yang dapat dilakukan adalah sunbathing di pantai, berenang, olahraga air, seperti memancing, menyelam, dan snorkeling, serta fotografi bawah laut. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan wisata bahari adalah masih terbatasnya infrastruktur, fasilitas pendukung, dan promosi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pengembangan wisata memerlukan dukungan adanya infrastruktur. Infrastruktur utama yang penting dalam pengembangan pariwisata berbasis kelautan adalah pengembangan aksesibilitas. Sebagian besar kawasan wisata berbasis kelautan berada di wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki aksesibilitas yang terbatas. Beberapa faktor lainnya yang menjadi tantangan pengembangan, antara lain aspek kesehatan, sanitasi,
sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, serta kemampuan pengelolaan wisata bahari. 2. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam secara terus-menerus dapat membuat daya dukung lingkungan terhadap kehidupan menurun. Seiring dengan berjalannya waktu, potensi sumber daya alam dapat mengalami perubahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Populasi manusia yang kian bertambah membuat konsumsi semakin bertambah. Akibatnya, tingkat eksploitasi sumber daya alam juga mengalami peningkatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebih dengan menggunakan prinsip maksimalisasi dan mengabaikan pelestarian lingkungan dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dampaknya, potensi sumber daya alam semakin mengalami penurunan. Oleh karena itu, setiap kegiatan pemanfaatan lingkungan harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar dampak negatif dapat diminimalkan dan potensi sumber daya alam tetap lestari. 3. Pengaruh sumber daya alam terhadap kehidupan penduduk. Sumber daya alam berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan penduduk suatu wilayah karena menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Manusia banyak melakukan kegiatan yang bergantung pada sumber daya alam, seperti untuk makan, minum, tempat tinggal, sumber energi, dan pembangkit listrik. Sumber daya alam yang dilestarikan dengan baik akan memberikan kehidupan yang baik bagi manusia. Sebaliknya, sumber daya alam yang digunakan secara berlebihan akan menimbulkan kerugian bagi manusia. Sebagai contoh, dalam bidang pertanian, manusia memanfaatkan lahan pertanian untuk menanam gandum, padi, jagung, dan tanaman hortikultura sebagai tanaman pangan. Sumber daya alam, seperti tanah, air, dan cahaya matahari, digunakan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Dalam bidang perikanan, manusia memanfaatkan sumber daya alam perairan, seperti sungai, danau, dan lautan, untuk menangkap ikan dan organisme air lainnya sebagai sumber makanan. Aktivitas ini menjadi penghidupan bagi banyak komunitas pesisir. Manusia juga memanfaatkan sumber daya air bersih untuk konsumsi, kebutuhan sanitasi, pertanian, dan industri. Ketika manusia tidak lagi peduli untuk merawat dan melestarikan sumber daya alam di sekitarnya, ketersediaan sumber daya alam tersebut akan semakin berkurang dan lama-lama habis. Jika sumber daya alam habis, manusia tidak akan dapat melaksanakan kegiatan dengan maksimal. Sebagai contoh, ketika manusia mengeksploitasi hutan atau menggunakan hasil hutan, baik berupa tanah, air, tumbuhan, maupun hewan, secara semena-mena, keberlanjutan dari ekosistem hutan pada masa mendatang akan terganggu. Hewan dan tumbuhan menjadi langka atau punah karena habitatnya digunakan secara semena-mena. Selain itu, hewan yang kehilangan habitatnya akan berpindah ke permukiman penduduk dan dapat membahayakan penduduk setempat. 4. Perbedaan sumber daya alam dalam perdagangan internasional. Manusia sebagai individu tentu tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Begitu pula dengan sebuah negara. Setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda-beda akibat perbedaan letak geografisnya. Misalnya, Indonesia sebagai negara maritim memiliki hasil tangkap ikan tuna yang melimpah. Sementara itu, Jepang memiliki kebudayaan mengonsumsi ikan tuna, tetapi kebutuhan ikan tuna tersebut belum mampu dipenuhi melalui produksi dalam negeri. Oleh karena itu, kedua negara melakukan kerja sama ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual produk dalam bentuk barang atau jasa ke luar negeri, misalnya Indonesia menjual ikan tuna ke Jepang. Adapun impor merupakan kegiatan membeli produk dalam bentuk barang atau jasa dari luar negeri, misalnya Indonesia membeli beras dari Thailand. Selain karena keterbatasan sumber daya alam, negara juga memiliki kemampuan mengolah sumber daya alam yang terbatas sehingga perlu melakukan ekspor sumber daya alam mentah untuk diolah di negara lain. Kegiatan perdagangan internasional ini dapat dilakukan antar individu, perorangan, antara individu dan pemerintah di suatu negara, atau antar pemerintah dari setiap negara. A. Perdagangan antar individu, berupa jual beli antar individu. Misalnya seseorang yang membeli barang melalui e-commerce di luar negeri. Contoh e-commerce adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Akulaku. B. Perdagangan antar individu dengan pemerintah, berupa perdagangan dalam bentuk barang atau jasa. Misalnya investor dari negara lain yang akan menginvestasikan uangnya ke proyek infrastruktur Indonesia. C. Perdagangan antar pemerintah,
Bentuk perdagangan ini melibatkan minimal dua negara dengan menyepakati perjanjian dagang untuk tujuan ekonomi tertentu.